Kolusi antara keluarga suci dan kelompok gelap tidak dapat ditemukan. Shen Ming sangat berhati-hati saat menangani masalah ini. Dia tidak akan membiarkan asosiasi alkemis menangkap mereka. Setelah Patriark kembali dari isolasi, dia pasti harus melaporkan kepada Patriark tentang masalah ini. Tidak masalah jika asosiasi alkemis melindungi keluarga tanda surgawi. Kali ini, mereka harus menunjukkan keluarga tanda surgawi beberapa warna, jika tidak, bagaimana mungkin prestise keluarga suci tetap. Wilayah keluarga tanda surgawi. Nili telah mengunci dirinya, berlatih dengan pahit sambil mendapatkan roh iblis. Dia memurnikan tingkat pertumbuhan tingkat Dewa Salju Iblis Roh untuk Ye Ziyun dan roh iblis petir untuk Xiao Ninger. Selain itu, ia masih memiliki 3 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa lainnya. Yang mana dari atribut dewa, atribut api suci dan atribut suci yang dipersiapkan untuk Wei Nan, Zhu Xiangjun dan Zhang Ming masing-masing. Baru-baru ini, Nili sibuk dengan integrasinya dengan Venget Panda dan meningkatkan kultivasinya. Dia belum memiliki kesempatan untuk pergi ke perbendaharaan keluarga Mark Surgawi, sampai sekarang. Di bawah kepemimpinan Nihai, mereka memasuki jalan rahasia di belakang rumah Patriark. Mereka melewati lapisan pertahanan yang tebal, dan tiba di perbendaharaan keluarga tanda surgawi. Perbendaharaan keluarga tanda surgawi. Nihai sedikit malu. Dia menunjuk ke arah kamar batu dan berkata, ini adalah harta keluarga-keluarga surgawi. Mendengar kata-kata Nihai, tatapan Nili menyapu ruang batu. Dinding ruang batu dipenuhi dengan kait, namun, hanya ada sekitar 200 item. Tatapan Nili dengan tajam melirik Nihai, dan berkata tanpa perasaan, Patriark, apakah kamu yakin ini adalah perbendaharaan keluarga tanda surgawi? Tentu saja, pipi Nihai sedikit panas saat dia mengangguk. Mengapa ada begitu sedikit item dalam perbendaharaan keluarga tanda surgawi? Nili melirik Nihai dari atas ke bawah dan berkata, Patriark, tidak mungkin item dalam perbendaharaan ini telah digali kosong olehmu benar. Petik 2. Tidak ada hal seperti itu. Wajah Nihai langsung memerah dan berkata, segala sesuatu di dalam perbendaharaan terdaftar. Jika seseorang ingin mengambil item, itu harus melewati persetujuan semua tetua. Selama beberapa tahun terakhir ini, keluarga surgawi diikat dengan uang tunai. Untuk memastikan perkembangan keluarga, kami tidak punya pilihan selain mengambil beberapa harta untuk ditukar dengan uang. Dengan melakukan itu, hanya kami yang berhasil mempertahankan keluarga tanda surgawi sampai sekarang. Petik 2. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Mengapa Patriark begitu gelisah? Nili mengangkat bahu, berjalan maju. Menonton sosok belakang Nili, Nihai linglung. Bagaimana otak Nili berkembang? Ini pada dasarnya tidak berbeda dari orang dewasa. Dia benar-benar bermain-main dengannya, menyebabkan Nihai merasakan ketidakberdayaan. Harta yang kami jual, adalah yang bisa dibeli di pasar. Masih ada beberapa barang di dalam perbendaharaan yang kami tidak yakin dengan penggunaannya, oleh karena itu, kami tidak berani menjualnya dengan sembarangan. Nihai melanjutkan. Mungkin harta ini dengan penggunaan yang tidak diketahui tidak bisa mendapatkan banyak harga, kan? Nili dengan ringan melirik Nihai. Kamu, Xiaoli, tidak bisakah kamu menyelamatkan muka untukku? Sekarang hanya kami berdua, tidak apa-apa. Tetapi ketika ada orang luar, setelah semua, aku masih Patriark. Nihai tertekan. Sebagai Patriark, dia benar-benar dibuat terdiam oleh Nili. Namun, dia tidak bisa marah kepada Nili karena kebangkitan keluarga tanda surgawi sangat bergantung pada Nili. Tentu saja. Ketika kita berada di luar, aku pasti akan menyelamatkan beberapa wajah untukmu, kata Nili, mengangguk. Mendengar kata-kata Nili, Nihai sedikit terpana sejenak, lalu tersenyum pahit. Apa yang dimaksud Nili adalah bahwa, ketika tidak ada orang luar, dia tidak akan menyelamatkan muka untuknya. Nili melihat berbagai harta yang tergantung di dinding. Meskipun keluarga Heavenly Mark telah menurun, itu masih keluarga besar yang telah diturunkan sejak era Kekaisaran Angin Salju, dan karenanya mereka masih memiliki beberapa harta yang bagus. Harta yang diketahui oleh Nihai, pada dasarnya semua telah dijual. Namun barang yang tersisa, adalah harta nyata. Beberapa ratus harta terakhir ini, aku tidak tahu kegunaan atau kekuatan mereka. Kata Nihai, tersenyum pahit saat dia melihat semua harta yang mempesona. Adalah normal bagi Nihai untuk tidak tahu apa yang dapat dilakukan harta ini. Mayoritas harta ini berasal dari jauh sebelum era Kekaisaran Suci. Nili tahu lebih dari 90% dari mereka dan penggunaan masing-masing. Adapun sisanya lebih dari 10%, bahkan Nili bahkan tidak yakin penggunaannya. Babak 79, Katar Jiwa Senjata. Pandangan Nili jatuh ke salah satu harta karun. Harta ini adalah sepasang katar. Mereka sedikit usang, lampu mereka agak redup. Mereka tertutup debu. Di atas katar ini ada tanda karat pada mereka. Katars. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan senjata jiwa di sini, hanya keberuntungan aku. Aku harus berterima kasih kepada para pendahulu keluarga tanda surgawi atas mereka. Nili berpikir dalam hatinya, mengambil sepasang katar dari kait. Kamu menginginkan hal-hal ini. Nihai melihat sepasang katar usang di tangan Nili. Dia linglung sejenak dan bertanya. Iya, Nili mengangguk. Nihai sudah lama ingin merawat katar ini, namun, karena penampilannya yang usang, dia tidak bisa mengatakan kekuatan dari item ini. Karena itu, tidak ada yang mau membelinya dan dia meninggalkannya sendirian. Karena perbendaharaan keluarga hampir dikosongkan, setidaknya bisa mengisi slot. Dalam pandangan Nihai, masih ada satu atau dua item yang masih berharga di dalam perbendaharaan, jadi mengapa Nili memilih pasangan katar ini? Nili menempatkan katar ke dalam cincin interspatial dan terus melihat-lihat harta karun keluarga. Meskipun masih ada beberapa hal yang tidak buruk, Nili tidak mengambilnya. Mereka tidak akan membantu Nili meningkatkan kekuatannya. Fakta bahwa ia bisa mendapatkan sepasang katar itu sudah layak untuk perjalanan di sini. Pandangannya jatuh ke dua item terakhir. Salah satunya adalah cetak biru. Itu semua jenis pola tulisan yang tertulis di atasnya. Sepertinya menggambar item tertentu. Nili terus menatap kertas itu. Pada saat ini, Nihai menjelaskan, aku tidak tahu cetak biru seperti apa ini.
Tidak ada satu orang di dalam keluarga Heavenly Mark yang telah membuat ini sebelumnya. Gambar ini sepertinya berbentuk burung. Petik 2. Setelah menatap cetak biru untuk sementara waktu, Nili mengenang. Ini adalah mahakarya dari Master Penghilangan Kegelapan, ini disebut Soul Puppet. Ini adalah bentuk burung wayang jiwa. Pada masa awal Kekaisaran Suci, ada beberapa spiritualis iblis gelap. Mereka adalah sekelompok eksistensi misterius dan sering melakukan tindakan yang sangat jahat, seperti membuat boneka jiwa. Setelah membuat jiwa boneka, mereka akan menyegel jiwa ahli almarhum di dalam dan kemudian menggunakan pola tulisan untuk mengontrol jiwa boneka, membuat boneka bekerja untuk mereka. Setelah berdirinya Kekaisaran Suci, spiritualis iblis gelap dihancurkan dalam skala besar. Hal-hal seperti cetak biru boneka jiwa, telah lama dihancurkan. Meskipun hal-hal ini berkembang untuk jangka waktu tertentu, setelah berdirinya Kerajaan Suci, barang-barang ini dianggap sangat langka. Selama zaman kegelapan, cetak biru Soul Puppets bahkan lebih jarang. Mereka umumnya dilupakan dalam sejarah oleh orang-orang. Nili tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan cetak biru jiwa boneka di sini. Orang harus tahu bahwa jika ini ditemukan di era Kekaisaran Suci, seluruh keluarga akan musnah. Aku juga akan mengambil ini. Nili menempatkan cetak biru ke cincin interspatialnya. Dia tidak siap untuk menggunakan ini untuk menyegel jiwa ahli menjadi boneka jiwa. Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu jahat, tetapi Nili masih ingin mempelajari seni wayang jiwa ini. Nihai tidak memiliki keberatan dalam Nili mengambil cetak biru. Setelah semua, Nili memberi keluarga tanda surgawi begitu banyak eliksir dan koin roh iblis. Mereka sudah mendapat banyak manfaat darinya. Dia masih berharap Nili memilih beberapa hal lagi. Mari kita pelajari cetak biru di suatu tempat di masa depan. Nili berpikir pada dirinya sendiri dan melanjutkan ke item berikutnya. Ini adalah mutiara berbentuk bulat. Mutiara ini berwarna hitam, berkilau dan bersinar dengan kilau hitam. Hanya dengan melihat saja akan memberi orang perasaan yang meluap-luap. Mutiara ini jelas tidak sederhana, bahkan Nili tidak tahu asal-usulnya. Aku juga akan mengambil ini, kata Nili. Yang lain baik-baik saja, tetapi mutiara ini, Nihai ragu-ragu. Apakah ada masalah? Tanya Nili, sedikit mengerutkan kening saat dia memandang Nihai. Itu bukan karena seberapa besar nilai mutiara ini. Mutiara ini ditinggalkan oleh patriark generasi pertama. Oleh karena itu, ini memiliki makna besar bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, kita harus memastikan untuk menyimpannya. Kata Nihai. Aku juga bagian dari generasi Heavenly Mark Family berikutnya. Jadi seharusnya tidak ada masalah bagi aku untuk mengambilnya. Aku pasti akan tetap aman. Ini adalah 200 juta koin roh iblis, patriark dapat menggunakannya untuk membeli kembali sebagian dari harta itu. Jika tidak, perbendaharaan keluarga akan terlalu kosong. Kata Nili saat tangan kanannya bergerak. Dia mengambil interspatial dan menyerahkannya kepada Nihai. Mengenai perpindahan Nili ini, Nihai benar-benar tidak tahan terhadapnya. Nihai berpikir sejenak, melihat cincin interspatial dan melihat mutiara yang tidak diketahui itu lagi. Dia tersenyum pahit dan berkata, baiklah kalau begitu. Serangan peluru perak dari Nili ini terlalu menakutkan. Oke, Nili tersenyum ringan. Perjalanan ini layak untuk dilakukan. Dia tidak tahu apa itu mutiara, tetapi jelas bukan sesuatu yang sederhana. Dan cetak biru Soul Puppet juga tidak buruk. Selanjutnya, senjata jiwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Senjata jiwa sangat berguna jika dicocokkan dengan roh iblis. Karena roh iblis bayangan iblis sudah memiliki cakar yang tajam, ia tidak membutuhkan katar. Namun, katar ini cocok untuk Venget Panda. Patriark Nihai, aku akan kembali dulu. Nili memandang Nihai dan berkata. Oke, Nihai mengirim Nili keluar. Sekarang, Nili adalah yang terkaya di dalam keluarga. Dengan santai mengeluarkan uang sudah cukup bagi keluarga untuk meningkatkan kekuatannya. Karena Nili, seluruh keluarga tanda surgawi berubah. Jadi mengapa dia tidak memperlakukan Nili seperti dewa? Jika ada keluarga lain yang memiliki generasi yang lebih muda seperti Nili, patriark mungkin bahkan akan tersenyum dalam tidurnya. Kembali ke rumahnya, Nili mengeluarkan sepasang katar Soul Weapons. Menuju pasangan katar ini yang tampak seperti logam yang tidak berharga, Nili mendengus rendah, dan mengoperasikan wilayah jiwanya. Gelombang kekuatan jiwa bergegas keluar dari dunia jiwa menuju sepasang katar. Menggunakan kekuatan jiwa, Nili terus-menerus mencium sepasang katar. Noda karat pada Soul Weapon Katar perlahan larut. Perlahan-lahan, Katar mulai memancarkan kilau menyilaukan. Akhirnya, Katar memiliki resonansi dengan Nili. Katar bergetar tanpa henti dan kemudian melayang ke udara. Boom, mereka meledak. Sepasang Katar berubah menjadi cahaya dan memasuki dunia jiwa Nili. Kekuatan senjata jiwa memiliki koneksi yang mendalam dengan kekuatan jiwa pengguna. Secara umum, mereka akan menjadi level yang lebih kuat dari kekuatan jiwa. Yang juga berarti, karena kekuatan jiwa Nili berada di peringkat perak, kekuatan Katar ini akan berada di peringkat emas. Bahkan para ahli peringkat emas bisa terluka oleh mereka jika mereka ceroboh. Saat kekuatan Nili meningkat, senjata jiwa akan mengikuti dan semakin kuat. Jiwa senjata adalah mahakarya spiritualis iblis guntur di akhir zaman angin salju. Hanya mereka yang bisa membuat senjata jiwa, namun, hanya sejumlah kecil spiritualis guntur iblis yang bisa mendapatkan metode penciptaan senjata jiwa. Hanya sejumlah kecil keluarga spiritualis guntur iblis yang memilikinya. Setiap orang hanya dapat memiliki satu senjata jiwa di sepanjang hidupnya. Begitu manusia mati, senjata akan mengikuti. Oleh karena itu, jumlah senjata jiwa yang tersisa dari era itu hanya sedikit jumlahnya. Orang-orang bodoh itu benar-benar memperlakukan senjata jiwa sebagai senjata normal. Mereka hanya membuang-buang sumber daya secara sembarangan. Untungnya ini ditemukan oleh aku, jika tidak, tidak ada yang tahu berapa lama itu akan kehilangan kilau itu. Nili ringan tersenyum saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Babak 80, lama tidak bertemu. Sekolah Anggrek Suci. Seorang pria tua dengan janggut dan rambut putih, saat ini sedang menatap Xiao Ning yang mempesona di depannya. Tetua ini adalah wakil kepala sekolah dari sekolah Anggrek Suci, Ye Seng. Xiao Ning,
Apakah kamu yakin bahwa kamu ingin memasuki perbatasan suci surgawi? Ye Seng berkata, mengerutkan alisnya, kamu tahu bahwa memasuki perbatasan suci surgawi ada bahayanya, kan? Beberapa siswa, setelah keluar dari perbatasan suci surgawi, memiliki masalah besar dengan ranah jiwa mereka. Wakil kepala sekolah, apakah aku memenuhi semua persyaratan untuk memasuki perbatasan suci surgawi? Xiao Ning mengangkat kepalanya, menatap Ye Seng dan bertanya. Matanya berkedip dengan tekad kuat. Tentu saja, bakatmu memang memenuhi syarat untuk itu. Memang ada manfaat besar untuk memasuki perbatasan suci surgawi sebelum mencapai peringkat perak. Ye Seng mengangguk. Sudah lama sejak dia memiliki siswa yang begitu luar biasa. Aku telah memutuskan untuk memasuki perbatasan suci surgawi. Xiao Ning mengangguk dengan berat, matanya bersinar dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dengan ayahmu? Apakah dia menyetujui tindakanmu? Ya, Xiao Ning mengangguk. Sebenarnya, dia datang tanpa sepengetahuan klannya. Baiklah kalau begitu. Dalam hal ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Ye Seng mengangguk, bersama dengan beberapa guru, membawa Xiao Ninger ke sebuah gedung besar di belakang area sekolah anggrek suci. Para guru di sekolah anggrek suci saling memandang. Sebenarnya, mereka semua sangat mengagumi keberanian Xiao Ning. Dia sebenarnya memiliki keberanian untuk memasuki perbatasan suci surgawi. Perbatasan suci surgawi adalah tempat yang sangat misterius. Hanya jenius paling menonjol di antara para jenius yang bisa masuk. Dari mereka yang pernah masuk, banyak yang kemudian memiliki masalah dengan jiwa mereka, beberapa keluar tanpa mendapatkan apapun. Hanya segelintir yang berhasil melewati perbatasan suci surgawi. Tentu saja, mereka yang melewati perbatasan suci surgawi memperoleh warisan yang kuat dan menjadi standar tertinggi kekuatan. Mereka setidaknya akan menjadi pengendali iblis peringkat emas hitam. Hanya Yemo seorang yang berhasil mencapai pengendali iblis peringkat legenda. Selalu ada legenda tentang perbatasan suci surgawi. Mereka yang berhasil melewati perbatasan suci surgawi mampu menjadi fokus perhatian jenius dari seluruh kota Glory. Bakat seperti itu akan dapat menerima perlindungan dari kediaman penguasa kota. Kediaman penguasa kota pasti akan melindungi keselamatan si jenius ini. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pelatihannya. Pada saat yang sama, akan ada banyak keistimewaan yang didapat. Alasan mengapa kota Glory belum terguling di bawah ancaman monster iblis sangat terkait dengan para jenius kota Glory. Justru kebangkitan jenius ini, membawa kota Glory berhasil mempertahankan dirinya. Karenanya, perlindungan kota Glory terhadap para jenius sangat lengkap dan penuh perhatian. Di bawah bimbingan Ye Seng dan para guru, Xiao Ning berjalan menuju gedung besar. Dia menundukkan kepalanya saat mulai melamun sedikit. Dia penasaran dengan kabar Nili. Aku harus terus mengejarmu, bertarung berdampingan denganmu. Dan, suatu hari, kamu akhirnya akan memperhatikan aku. Xiao Ning bertekad dalam hati. Wajahnya sedikit memerah. Dia mengingat semua pertemuan dengan Nili. Tanpa sadar, sosok Nili tidak bisa lagi menghilang dari hatinya. Alasan mengapa Xiao Ning berusaha keras, setengah dari alasannya adalah untuk menarik perhatian Nili. Xiao Ning mengangkat kepalanya, berjalan maju dalam langkah-langkah pasti. Beberapa hari kemudian, medan bela diri utara kota Glory. Lapangan bela diri utara adalah lapangan dengan luas kelilingnya beberapa kilometer. Bangku penontonnya, cukup untuk menampung puluhan ribu orang, mengelilingi lapangan bela diri. Sering ada banyak kompetisi yang diselenggarakan di area ini. Ini disebabkan oleh fakta bahwa orang-orang kota Glory memiliki minat tinggi dalam seni bela diri, oleh karena itu, akan ada banyak orang yang datang. Banyak juga yang akan datang hanya sekedar untuk berpartisipasi dalam semua jenis taruhan. Pada hari ini, orang-orang dari berbagai klan telah duduk di dalam lapangan bela diri utara. Anggota klan tanda surgawi duduk di sudut sisi utara. Jarak mereka tidak begitu jauh dari posisi klan suci. Di masa lalu, tidak ada yang akan memperhatikan klan yang menurun seperti klan tanda surgawi. Tapi sekarang, tidak ada klan yang akan mengabaikan klan tanda surgawi. Yang membuat orang lain iri, dengki, dan benci adalah, bahwa Direktur Yang Xin dari Asosiasi Alkemis juga ada di sini. Dia bahkan membawa 3 tetua dari Asosiasi Alkemis dan duduk tepat di samping klan tanda surgawi. Mereka berbicara dan tertawa dengan klan tanda surgawi. Ini menyebabkan klan-klan lain terbakar karena cemburu. Biasanya, mereka akan mencoba dengan segala cara untuk menjilat tokoh-tokoh seperti Direktur Yang Xin dan para tetua Asosiasi Alkemis. Tetapi, tidak peduli apa yang sudah mereka coba, mereka tetap tidak akan mendapatkan perhatian. Mereka tidak akan pernah ada di mata tokoh-tokoh tersebut. Namun, ekspresi Direktur Yang Xin sangat sopan terhadap orang-orang dari klan tanda surgawi. Den Nili, gucimu kemarin itu hampir membunuh kakak Yang Xin ini. Bagaimana cara kamu menebusnya untuk kakakmu ini? Yang Xin berkata, dengan menawan menatap Nili. Sebenarnya, situasinya tidak begitu serius. Orang-orang yang mencoba membunuhnya pada hari itu dibantai dengan sigap oleh para pengawalnya. Tidak ada bahaya. Namun, di depan Nili, dia membuatnya terdengar sangat serius. Nili, tentu saja, tahu apa yang diinginkan Yang Xin. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, tentang masalah ini, aku akan berutang budi pada kakak Yang. Bagus. Yang Xin tersenyum, memperlihatkan pinggangnya yang lembut dan berkata, mengapa turnamen ini belum juga dimulai? Aku mulai bosan. Apakah adik Nili juga tampil? Kakak harus menontonmu. Beberapa pria lain dari berbagai klan lain menyaksikan gestur Yang Xin yang melengkung dan menawan dengan mata melebar, tidak mampu mengalihkan pandangan mereka darinya. Saat mereka melihat dadanya yang montok ketika dia menggeliat, mereka hanya bisa menelan liur. Karena Yang Xin memiliki kecantikan yang tak tertandingi, statusnya yang tinggi, tidak ada yang berani untuk maju. Siapa yang akan bercanda? Dia adalah seseorang yang bisa menentukan nasib suatu klan. Siapa yang berani gegabah di sekelilingnya? Yang Xin sudah terbiasa dengan tatapan panas itu, dan menutup mata terhadap mereka. Sebaliknya, tatapannya sesekali tertuju pada Nili.
Sementara Nili dan Yang Xin sedang asyik bercengkrama, beberapa orang dari klan suci terlihat berjalan mendekat. Yang di depan adalah tetua urusan utama klan suci, Shen Ming. Direktur Yang, lama tidak bertemu. Tidak pernah terpikir bahwa Anda akan tertarik pada turnamen bela diri antara beberapa klan. Kata Shen Ming, tersenyum. Matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa klan tanda surgawi benar-benar memiliki kemampuan untuk memanggil Direktur Yang dan 3 tetua lain dari asosiasi alkemis. Meskipun klan suci adalah salah satu dari 3 klan besar, di hadapan kekuatan yang kuat seperti asosiasi alkemis, mereka masih memiliki kekhawatiran yang mendalam atas dampaknya. Tanpa menyebutkan rasa takut yang lain, klan suci masih harus membeli sejumlah besar eliksir dari asosiasi alkemis setiap tahunnya. Jika asosiasi alkemis tiba-tiba mengurangi jatah klan suci, maka kekuatan mereka akan sangat terpengaruh. Aku tidak tertarik dengan turnamen bela diri. Aku di sini hanya untuk menonton adik kecilku Nili. Aku bahkan mungkin akan memasang taruhan juga. Aku mendengar bahwa klan suci adalah bandarnya tahun ini. Yang Xin berkata sambil tersenyum. Adik kecilku Nili. Tatapan Shen Ming beralih pada wajah Nili, diam-diam dia memikirkan hubungan antara Nili dan Yang Xin. Benar, kami, klan suci, memang terpilih jadi bandar tahun ini. Direktur yang juga tertarik untuk menempatkan 1 atau 2 taruhan. Ekspresi Shen Ming menegang sejenak. Siapa yang tidak tahu tentang asosiasi alkemis yang menjadi sangat kaya sekarang? Bahkan klan suci sendiri pun, masih enggan bertaruh melawan mereka. Aku hanya bermain santai. Taruhanku adalah adik kecil Nili saja. Tetua urusan utama Ming, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, haha. Kata Direktur Yang Xin, sambil tertawa ringan. Tatapan Nili memandang ke arah Shen Ming, dan kemudian beralih ke Shen Fei yang berada di samping Shen Ming. Nili melihat bahwa Shen Fei menatapnya bagai mata ular. Tidak hanya ada kebencian karena mencuri tunangannya, Shen Fei pokoknya hanya membenci Nili sampai mati. Jika bukan karena ada Direktur Yang Xin yang mendukungnya, Shen Fei akan menghampiri dan menamparkan Nili. Haha. Tuan muda Shen, lama tidak bertemu. Nili benar-benar mengabaikan mata dendam Shen Fei, tertawa dan menyapa. Seolah dia tidak menyadari dendam di antara mereka. Bab 81, Taruhan. Melihat ekspresi Nili, Yang Xin mengerti apa yang terjadi. Nili memiliki beberapa konflik dengan Shen Fei ini. Alasan Nili memanggilnya, tujuannya sangat jelas. Itu untuk bertarung dengan keluarga suci. Bahkan mengetahui bahwa dia akan menyinggung keluarga suci, dia berdiri di sisi Nili tanpa ragu-ragu. Dia dengan mudah membuat keputusan itu. Shen Fei mendengus. Dia tidak repot-repot dengan Nili. Aku akan membiarkan kamu menjadi sombong untuk sementara waktu lebih lama. Saat turnamen dimulai, saksikan bagaimana aku mengacaukanmu sampai mati. Petik 1. Haha, Tuan muda Shen benar-benar ramah. Nili tertawa, Ninger akan sering mengatakan kepada aku tentang kamu, mengatakan bahwa kamu adalah orang yang murah hati. Mendengar Nili menyebut Xiao Ning, Shen Fei baru saja akan meledak. Nili benar-benar menyentuh titik lemahnya. Dia sepertinya merasa ada topi hijau di kepalanya. Melihat bahwa warna Shen Fei berubah menjadi warna hati babi, Nili tampaknya tidak menyadarinya. Dia melanjutkan, baru-baru ini, kultivasi Ning telah melalui lompatan dan batas, segera mencapai peringkat silver. Aku bahkan membantunya memijat. Penyakit artiknya hampir sembuh. Omong-omong, Tuan muda Shen masih harus berterima kasih padaku. Petik 2. Pijat. Mendengar kata-kata Nili, gambar muncul di kepala Shen Fei. Dia hampir muntah darah. Semua orang pasti tahu itu, bahkan sekarang, Xiao Ning bahkan belum membiarkannya menyentuh tangannya. Bernama Ni, kamu benar-benar membuatku jengkel. Aku akan membunuhmu. Shen Fei tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Kedua matanya melebar. Sebagai keturunan langsung keluarga suci, karena bangga dan sombong, dia tidak pernah diperlakukan dengan penghinaan semacam ini. Shen Fei bergegas keluar, melemparkan pukulan ke arah Nili. Pada saat ini, alis Yang Xin berkedut. Dia tidur di antara keduanya. Meskipun dia jelas tahu bahwa Nili dengan sengaja memprovokasi Shen Fei, dia dengan pahit tersenyum dalam hatinya. Karena Shen Fei menemukan masalah Nili, dia secara alami tidak bisa duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Melihat Nili dengan sengaja memprovokasi Shen Fei dan membuat Yang Xin menonjol baginya, Shen Ming juga sedikit marah. Dia menarik Shen Fei kembali tanpa mengatakan apa-apa. Tuan muda Shen Fei, jangan terburu-buru. Kata Shen Ming, sedikit tersenyum, turnamen bela diri akan segera dimulai. Agaknya, keluarga Ni pasti akan mengirim seseorang untuk melakukan pertempuran. Mengapa kamu tidak memiliki pertikaian nanti? Tidak ada gunanya merusak harmoni. Petik 2. Dada Shen Fei terangkat tanpa henti. Dia dengan paksa menarik kembali amarahnya. Dia melirik Nili. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Nili memiliki perlindungan dari asosiasi alkemis, karena itu tidak perlu takut. Di sini, dia tidak bisa melakukan apapun pada Nili. Tetapi ketika turnamen dimulai, dia akan mengajarkan pelajaran keras kepada Nili. Jika Nili tidak naik, maka mereka hanya akan mengalahkan omong kosong dari perwakilan keluarga surgawi, dan melihat apakah Nili masih tidak turun. Shen Fei menarik napas dalam-dalam, dan menghentikan jejaknya. Setelah mendengar itu, Nili dengan tenang berkata di samping, tentang turnamen, tidak ada gunanya tanpa keuntungan. Jika tidak ada taruhan, aku tidak akan masuk. Petik 2. Oh, Shen Ming dengan ringan melirik Nili dan bertanya, aku ingin tahu taruhan seperti apa yang kamu inginkan. Untuk turnamen babak ini, aku akan menjadi bangkir. Tidak peduli seberapa besar keluarga suci ingin bertaruh, aku akan menanggung semuanya. Tetapi jika taruhannya terlalu rendah, aku tidak akan bermain, kata Nili dengan santai. Kamu jadi bangkir, kamu punya uang sebanyak itu. Alis Shen Ming sedikit bergerak. Setelah taruhan dimulai, kedua belah pihak harus membayar jumlah uang yang sama. Pemenang mengambil segalanya, aku khawatir keluarga Heavenly Mark tidak akan mampu bermain. Dengan kakak perempuan yang di sini, keluarga suci takut bahwa aku tidak mampu bermain. Kata Nili, tersenyum ringan.
Yang Xin dapat melihat bahwa alasan mengapa Nili membuat marah Shen Fei, dan memprovokasi keluarga suci adalah untuk membiarkan keluarga suci jatuh ke dalam perangkapnya dan bertaruh dengannya. Sepertinya Nili memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan Shen Fei. Jika adik kecil Nili tidak mampu membelinya, aku akan membayarnya. Yang Xin berkata, tersenyum. Karena direktur yang mengatakan demikian, maka kita akan memiliki 1 atau 2 permainan. Turnamen antara Tuan Muda Shen Fei dan Tuan Muda Nili ini, aku bertaruh bahwa Shen Fei menang. Taruhannya adalah 50 juta koin roh iblis, apakah kamu berani menerimanya? Shen Ming menyipitkan matanya, memandang Nili.